Selamat pagi semuanya, saya William Maniga dari Teknik Mesin dan BNRP 572111078. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai dinamika partikel dan bisa kita mulai. Jadi pertama-tama kita harus mengenai hukum Newton. Misalkan hukum Newton pertama, yaitu benda diam akan cenderung tetap diam dan benda bergerak akan cenderung terus bergerak hingga ada sebuah gaya eksternal yang mengganggu. Hukum ini biasa dibilang hukum inersia, dan sigma F sama dengan nol ini menjelaskan bahwa tidak ada gaya eksternal sehingga kecenderungan itu akan terus cenderung. Untuk hukum Newton kedua, gaya akan berbanding lurus dengan massa dan percepatan suatu benda. Misalkan ada benda dengan massa M dan bergerak dengan kecepatan A, maka gayanya kita bisa dicari F sama dengan M kali A. Jika massa benda tersebut 1 kg dan percepatan benda tersebut 2 meter per second kuadrat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa gayanya itu 2 Newton. Kita ke hukum Newton 3, bahwa tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Misalkan ada sebuah buku yang ditaruh di atas meja, maka buku itu memiliki berat dan harus diimbangi dengan sebuah gaya. Gaya tersebut dibilang gaya normal dan bernilai min karena arahnya berbeda. Jika ada sebuah benda yang akan bergerak atau diam ditarik dengan sebuah gaya, maka akan diimbangi dengan gaya statis, gesek statis. Dan jika benda tersebut bergerak, akan diimbangi dengan gaya gesek kinetis. Jadi kita masuk ke jenis-jenis gaya yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu gaya gravitasi, gaya berat, gaya dikatakan kali, gaya normal, gaya gesek, dan gaya pegas. Untuk gaya gravitasi kita hanya perlu tahu percepatan gravitasi. Dan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat, atau jika malas 10 meter per second kuadrat. Kalau ingin eksotis, pi kuadrat. Nggak tahu, kadang dibilang kayak gitu, saya pernah nonton video, tetapi ya siapa tahu dipakai pi kuadrat. Jadi gaya berat itu bisa di bidang datar atau di bidang miring. Nah, teman kita gravitasi akan membantu kita untuk mencari ini. Berarti caranya, jika balok ini bermassa M, maka kita hanya tinggal kalikan G. Kita dapat gaya berat tersebut, yaitu ya W sama dengan M kali G. Untuk di bidang miring kita dapat bagi 2X dan WY. Untuk WY kita dapat menggunakan cara biasa tetapi dengan cos theta, cos sudutnya. Untuk WX kita dapat menggunakan cara yang sama tetapi sin theta. Dan itulah caranya. Tegang kali itu seperti gaya normal tetapi ya ada dengan menggunakan tali. Misalkan di sini digantung vertikal, gaya W ke bawah dan gaya T ke atas diimbangi. Berarti W sama dengan T. Sama juga bisa dengan katrol, kita bisa bagi dua. Gaya F menarik ke bawah, gaya T2 menarik ke atas. Gaya W di sini menarik ke bawah, gaya T1 menarik ke atas. Nanti dapat diperjelas lagi nantinya. Dan pada bidang horizontal licin jika dapat dibagi dua, ya ini F dan diimbangi dengan gaya T, ini gaya T1 dan diimbangi, kalau misalkan bahkan lantainya kasar bisa di FK, ini ada FK juga. Ya bisa repot lah. Di bidang horizontal licin juga sama. Jadi kita masuk ke gaya normal akan tegak lurus dengan bidang yang didudukinya. Jika lurus seperti ini maka ke atas, jika miring akan sedikit miring juga, bahkan jika di dinding akan tidak ke atas, malah ke kiri atau ke kanan. Kita masuk ke gaya gesek. Gaya gesek itu di background jadi dua, statik dan kinetik. Gaya gesek statik itu terjadi pada benda yang diam atau mulai bergerak. Dan gaya gesek kinetis terjadi pada benda yang sudah mulai bergerak. Dapat dicari dengan untuk kinetik FK, yaitu mu k dikali gaya normal atau konstanta kinetik. Mu k artinya Fs itu bisa dicari dengan konstanta gesek statis dikali dengan gaya normal. Gaya pergas itu dapat dicari dengan F sama dengan K kali delta X, di mana F itu maksudnya K itu merupakan konstanta pegas. Konstanta pegas terjadi dibagi dua jenis, yaitu jika disusun paralel bisa ditambah K1 tambah K2, dan jika seri dapat dijadikan 1 per K tambah 1 per K1 tambah 1 per K2. Untuk itu, untuk sekarang, terima kasih.